ada beberapa yang bikin nggak nyaman kan kalau di perusahaan konvensional gitu ya, dari sisi pergaulan, interaksi di kantor ya kan. Sebenarnya kita pengen bisa ngaji, bisa dakwah gitu, kerja juga jalan gitu. Justru malah kita kalau nggak ngaji nggak dakwah di BWA menjadi masalah kita ya. Gitu. Ada satu desa muslim di mayoritas non muslim. Bisa dibilang satu-satunya pesantren malah, karena harga biaya nggak dipatok itu, jadi fasilitas juga seadanya. Iya, jadi nungguin uluran tangan lah bahasanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan cepean semuanya? Balik lagi di Cepean Celoteh Peduli Kemanusiaan, dan sekarang saya sudah bersama Mas Agus. Ya, Mas Agus Niamilah nama kepanjangannya. Jadi Mas Agus ini pernah bekerja di beberapa tempat ya. Nggak tahu saya tempatnya di mana. Nanti kita ngobrol aja ya langsung ya. Kita langsung ke Mas Agus aja kali ya, nggak usah lama-lama. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah. Gimana? Always sehat. Always sehat ya. Dari mana kemarin? Kemarin tuh keliling Lombok. Oh, keliling Lombok. Ditugasin keliling Lombok. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak capek itu keliling-keliling? Capek lah pasti ya. Ada urusan apa? Dakwah juga atau? Ya memang tugas dari kantor juga. Dari kantor Cuman juga, ya? memang buat kunjungan ke pondok-pondok pesantren di sana. Oke, mantap. Mas Agus, saya mau tanya nih Mas. Sebelum antum di BWA kan pasti antum pernah kerja nih. Karena kan memang CPN itu kan membahas para pejuang wakaf yang memang kita ingin mengupas bahwa memang ketika kita memilih untuk berkecimpung di dalam dunia kebaikan gitu kan, itu pasti ada hal-hal positif yang kita dapatkan dan ada perbedaan gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya Mas Agus nih, dulu Mas Agus sebelum di BWA di mana? Ada beberapa tempat sih. Ya praktis saya mulai bener-bener kerja nyari nafkah itu ya setelah beres kuliah. Oke. Ada beberapa tempat, tapi tentu sesuai bidangnya ya, karena saya sekolahnya di bidang pekerjaan sosial, ya di sana kerjanya gitu. Karena kalau di bidang lain ntar dikira murtad lagi kan. nggak sesuai ilmunya gitu. Tapi alhamdulillah ada beberapa di CSR juga pernah, di pemerintahan pernah gitu. Sampai akhirnya sekarang di BWA. Di BWA ya. Nah kalau boleh tahu di CSR pemerintahan itu berapa lama itu? Dari tahun 2012 ya sekitar 7 tahun ya. 7 tahun lama juga ya. Itu selepas kuliah itu? Selepas kuliah langsung selama 7 tahun? Iya. Cuman di rentang waktu 7 tahun itu ada beberapa lembaga, jadi nggak cuma satu lembaga. Oh ya. CSR itu kan berarti kan kepanjangannya saya lupa. Corporate Social Responsibility. Itu artinya kan kewajiban sebuah perusahaan profit ya. Nah itu coba bisa jelasin sedikit dah. Kalau ini sekarang itu kan setiap perusahaan baik yang swasta maupun yang BUMN ya, itu kan ada kewajiban untuk menyisihkan sebagian dananya untuk menunjang aktivitas pemberdayaan masyarakat. Nah di CSR itu kan terutama untuk masyarakat yang ada dekat sekitar operasi perusahaannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar masyarakat yang ada di sekitar operasi perusahaan itu juga berdaya gitu, meningkat ekonominya, atau banyak bidang sih. Kalau CSR itu dibagi-bagi, ada ekonomi, ada pendidikan, kesehatan, dan beberapa bidang-bidang yang intinya sih buat ningkatin kesejahteraan masyarakat gitulah. Oke. Nah terus kemudian di CSR itu kan sama tuh, hampir sama lah sama BWA kegiatannya gitu kan, menyalurkan dana gitu kan. Kalau untuk dari sisi kegiatan gitu kan, cuman ini ada nggak sih perbedaan antara ketika antum waktu di ngurusin CSR perusahaan sama ngurusin BWA nih? Iya. Kebetulan sekarang itu kan juga BWA kan ada beberapa mitra CSR ya. Tapi kalau dulu yang saya tanganin, emang itu pure perusahaannya sendiri yang nanganin gitu. Makanya mereka punya karyawan-karyawan yang, atau bisa disebutnya staff CSR lah, CSR officer. Kalau tujuan perusahaan itu kan pertama, kenapa harus itu? Yang pertama karena itu kewajiban.
tercantum di undang-undang ya kan. Oke. Setiap perusahaan harus mengalokasikan untuk CSR. Yang kedua, biar ada, kalau dulu kita belajar ada modal sosial. Di antara modal sosial itu dukungan sosial. Bagaimana biar perusahaan itu berjalan di situ itu nggak dapat penentangan dari masyarakat. Maka harus ada manfaat yang dikasih ke masyarakat. Nggak sekedar ngasih, tapi ini uang ini harus dibikin apa nih, pelatihan kah atau apa gitu. Artinya sama-sama bisa saling dukung gitu ya, biar Ya. sama-sama bisa saling dukung antara masyarakat. Terus apa lagi Mas perbedaannya Mas? Ya paling selain aspek dukungan sosial sama legal, mereka juga punya sisi marketing ya kan. Kalau perusahaan tuh pengen masuk biar makin dikenal brandingnya gitu. Terus kalau misalnya dari sisi dakwahnya? Ya jelas kalau namanya perusahaan mereka kan pure profit ya, profit oriented. Dia didirikan bukan untuk aktivitas dakwah ya kan. Jadi ya karena mungkin saya juga sebelum kerja juga sudah suka hadir di pengajian-pengajian ya, sudah ngaji, sudah tahu sedikit banyak tentang syariat. Ada beberapa yang bikin nggak nyaman kan kalau di perusahaan konvensional gitu ya. Ya mungkin dari sisi pergaulan, interaksi di kantor ya kan. Atau misalnya kalau kita lagi ada agenda dakwah yang pas benturan sama jam kerja, itu susah banget kan buat ngejadwalinya gitu. Susah banget. Sampai jangankan di jam kerja, di jam libur pun, di hari libur juga masih ditanya tuh, kamu ngapain gitu kan. Kamu ngapain begituan. Nah, itu kan ya bisa dibilang nggak dukung kan kayak gitu kan, bikin kita nggak nyaman. Sebenarnya kita pengen bisa ngaji, bisa dakwah gitu, kerja juga jalan gitu. Insya Allah. Jadi perbedaan di situ ya. Iya. Jelas banget ya kalau di sini. Nah setelah di BWA nih semua itu hilang nggak? Maksudnya yang hambatan-hambatan untuk dakwah itu, apa malah didukung di BWA? Nggak cuman hilang, malah makin support. Makin support ya, Mas. Iya kan, makin support. Justru malah kita kalau nggak ngaji, nggak dakwah di BWA menjadi masalah kita ya. Gitu. Bisa kena SP juga gitu. Iya, malah didorong gitu loh. Alhamdulillah, karena itu yang kita pengen ya. Untuk ini kegiatan setelah di BWA nih, antum juga kan merangkap sebagai apa di BWA jabatannya? Sekarang sebagai manajer program 2. Manajer program 2, berarti ada program 1 ya? Ada program 1. Nah di program 2 nih, yang antum lagi tangani nih, yang misalkan jadi apa? Jadi utama antum nih apa nih? Proyek-proyeknya nih. Saya di program 2 kebetulan masih pegang beberapa proyek. Sebenarnya udah nggak boleh ya kalau manajer itu ya. Tapi karena teman-teman juga bagi tugas, saya masih pegang beberapa proyek. Yang paling sering saya terlibat itu di wakaf khusus sama di wakaf produktif. Oke. Ya. Wakaf khusus tuh karena gimana tuh maksudnya? Wakaf khusus tuh kayak ada motor dakwah, pesantren ya kan. Berarti wakaf khusus dakwah gitu. Wakaf khusus dakwah. Program itulah, proyek-proyek di sana. Masih istilahnya partneran lah sama, walaupun ada PIC projectnya, tapi masih saling bantu. Berarti fokusnya untuk support dakwah itu. Support dakwah. Ya. Apapun bentuk proyeknya ya. Ya kalau pesantren buat support dakwah, kalau motor buat support dakwah. Gitu. Terus gimana tuh? Maksudnya proyek apa tuh yang pernah antum ke lokasi itu yang memang benar-benar ini? Nah, memang karena sudah ada PIC projectnya, nggak semua proyek juga saya terlibat. Cuma beberapa aja. Misal kayak di Flores, Flores NTT. Di sana kan kita ada proyek pondok pesantren ya, membantu pondok pesantren Ikhwatul Mukminin. Saya pertama kali ke sana itu tahun 2019. Itu kita proyek itu sudah ada sebelum saya gabung BWA. Jadi saya ke sana dalam rangka monitoring, ngecek dulu pernah dibantu apa sama BWA, ngecek sampai sejauh mana gitu kan. Waktu itu baru masjid ya, baru masjid yang tersedia. Itu kayaknya jadi perjalanan paling jauh deh. Paling jauh selama, ya? Flores. Selama saya hidup. Flores loh, jauh loh. Iya. 3 jam perjalanan ya? Iya betul. Itu ya udah pesawat 3 jam, terus naik pesawat ATR lagi kan, nyambung habis itu naik nyebrang lagi kan, nyebrang laut lagi gitu. Terus apa tuh pesantrennya di sana tuh gimana? Di sana ada pesantren yang memang ada satu desa muslim di mayoritas non muslim. Nah itu mungkin salah satu lah ya
bisa dibilang satu-satunya pesantren malah. Di Karena wilayah semua keluarga muslim kalau mau nyekolahin anak, mau ndokin anak di pesantren itu. Selain mungkin juga terjangkau ya. Berarti Kalau yang di keluar luar pulau daerah. juga, yang di pulau-pulau itu juga. Sejauh ini masih Adonara. Ada satu orang selayar. Iya, Santrinya kan, jauh itu kan, jauh jauh ada banget. jauh juga itu. Terus. Dan yang saya tahu memang pondoknya konsepnya infak sodakoh ya, infak dan wakaf ya. Jadi berapapun orang tua mampu ngasih ke sekolah itu yang diterima gitu, nggak dipatok kan Masya Allah. SPP-nya. Ya karena harga biaya nggak dipatok itu, jadi fasilitas juga seadanya. Iya, jadi nungguin uluran tangan lah bahasanya gitu kan. Memang beberapa lembaga pernah bantu juga, tapi belum representatif lah, belum bisa benar-benar support. Karena mereka masih belajar di masjid ya misalnya gitu kan. Kadang juga kalau santri putri masih belajar di rumahnya ustazahnya. Itu sampai dibikin jadi kelas karena memang belum ada kelas kan. Ya Allah. Walaupun ada asrama yang sudah mulai lebih layak lah gitu kan. Tapi antusias santrinya itu tinggi ya? Luar biasa. Luar Ya biasa. Mereka tuh istilahnya nggak cuma belajar loh. Apapun yang memang itu bisa buat support pondok mereka lakukan. Ya ikut jadi nelayan lah, ikut apa. Kadang ada beberapa santrinya yang ikut Ustadz Arif atau kiainya itu yang ngantar Quran. Kalau BWA distribusikan di sana, itu santrinya ikut gitu. Karena salah satu pantar lapangan kita juga kan. Iya. Pimpinan pondoknya itu gitu. Jadi di sana itu muslimnya minoritas kan ya? Minoritas ya. Itu satu pesantren, satu desa satu pesantren atau satu kecamatan satu pesantren itu? Di Kecamatan Adonara cuma ada itu pesantren. Cuma itu? Iya. Luas dong cakupannya dong maksudnya. Ya satu pulau berarti kan. Kalau Adonara itu satu pulau. Oh, satu pulau ya? Iya, tapi yang terhitung sebagai desa muslim itu cuma ada 2 desa. Desa Sagu sama desa itu Adonara. Oh, desa Adonara sama desa Sagu tadi. Desa-desa yang lain itu mayoritas tapi ada Nasrani, Islamnya gitu ada, kan, walaupun minoritas gitu. gitu. Nah, di sana BWA bantu apa tuh Mas? Ada pondok itu sama ketinting. Perahu. Oh, perahu ya? Ya. Kalau yang pondok itu maksudnya bangunannya atau apa? Bangunan kalau sekarang yang kita lagi angkat nih sarana belajarnya. Jadi kelas gitu ya, kelasnya, terus ruang-ruang gurunya, kantor-kantornya gitu. Itu untuk berapa santri itu? Kemarin. Sekarang ada 70-an santri yang mukim ya. Yang mukim. Karena ada juga yang PP bolak-balik. Karena gitu rumahnya di situ deket ya, kan. Terus selama ini gimana mereka belajarnya itu kan belum ada ruang kelas tuh Mas? Pas saya ke sana mereka kalau belajar di masjid. Jadi di situ ada masjid yang memang itu dipakai masyarakat. Di jam-jam sholat. Di luar jam-jam sholat dipakai belajar anak. Jadi kelas itu masjid. Berisik dong jadinya masjidnya. Ya mau gimana lagi? Karena kalau di kelas takut roboh atapnya. Udah bolong-bolong, udah nggak karuan. Meja bangku juga belum lengkap, ya kan? Ngeri itu. Itu bangunan lama berarti ya? Kayaknya udah lama banget itu. Ya Allah. Udah lama banget. Tadinya memang mungkin kalau prediksi saya itu kayaknya kiainya itu atau ustadznya itu atau pengelolanya atau pengurusnya itu nggak bisa memprediksi bahwa itu bakal antusiasnya tinggi gitu kan, makanya jadi seperti itu gitu ya, nggak ada woro-woro juga kan. Tapi karena memang satu-satunya sekolah muslim mungkin ya ada di situ ya, orang tua jadi tertarik gitu. Itu tadi perjalanannya gimana dari Jakarta ke Kupang, terus dari Kupang naik ATR, pesawat ATR ke Larantuka. Dari Larantuka nyebrang naik ke Tinting ke Adonara itu. Ke Adonara, ke pulau ya lumayan sih. Insya Allah Mas. Dari setelah nyebrang kalau nggak naik pick up naik truk gitu. Naik truk sampai pondok. Itu berapa jauh? Ya, setengah jam lah. Setengah jam ya, lumayan Mas. Tapi emang harus naik pick up, nggak ada kendaraan lain gitu? Nggak ada ojek, ya ojek motor paling. Iya, ojek motor. Iya. Maksudnya mobilnya itu hanya pick up apa gimana? Yang angkutan di sana adanya pick up. Pada berjajar itu ya, pick up itu di sana banyak kan. Berarti ini dong. Ada yang pick up yang nggak ada atapnya, ada juga yang oplet. Oplet ada atapnya dikit, nah itu. Tapi ya sejenis lah gitu. Luar biasa ya. Oke, itu kan tadi kan di Adonara ya.
Untuk wakaf khusus dakwah tadi ya. Khusus dakwah. Nah, kalau yang lain ada maksudnya yang lagi antum kelola nih? Ya tadi waktu saya ke sana sekalian juga ke Tinting Flores ya kan. Yang alhamdulillah kemarin juga diresmikan tuh. Dapat sinergi sama salah satu perusahaan ya kan. Kalau itu masuknya wakaf produktif. Oh, beda ya? Beda. Programnya beda program, ya? karena pemberdayaan ekonomi. Nah, juga yang salah satu yang masih jadi concern saya juga ada wakaf produktif Cirenghas. Cirenghas itu ya? Yang Sukabumi itu? Sukabumi yang belum lama kita pada touring kan kemarin kan? Iya. Touring teman-teman gitu. Seru tuh, touring tuh kayaknya tuh, saya lihat di videonya. Ya mau pada pengen lihat. Iya. Kayak gimana ya? Dah, ayo kita jalan. Nah itu motor nggak apa ya? Perkembangannya gimana di sana? Sekarang sejak September 2020 itu sudah mulai panen tanaman aslinya. Berarti tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Oke, terus? Jadi begitu panen itu kan kita sudah ada produksi minyak, ya kan? Emang di sana lahannya berapa hektar sih adanya? Kalau yang ada sekarang existing 13 hektar. 13, oke. Yang dipakai baru 5. Yang dipakai baru 5. Memang kita akan tanam asid itu jenisnya nggak cuma serai wangi kan? Ada nilam, ada akar sari. Nah, sekarang lagi proses pembibitan nilam. Oh, nilam. Nilam. Udah siap tanamnya kapan tuh? Perkiraan Desember. Karena ini kita ya? ngebibitin sendiri kan. Oh, nggak nggak beli ya? Nggak beli bibit jadi. Jarang memang nyari bibit gitu. Kalau harapannya sih dengan nilam itu kan di pasaran harganya lebih tinggi dibanding serai wangi. Harapannya gini, dengan effort yang sama kan manennya juga sama, cara nyulingnya sama, tenaga yang dikeluarkan karyawan juga sama, dengan harga jual yang lebih tinggi, harapannya untungnya lebih banyak. Nah, tapi sekarang ini wakaf produktif Cirenghas itu udah bermanfaat belum buat umat nih? Alhamdulillah beberapa manfaat sudah mulai dirasakan lah ya. Pertama, petani sudah bisa ikut bekerja di sana, ya kan? Kita udah mulai bisa buka lapangan pekerjaan. Ada yang petani tetap, ada petani yang musiman. Jadi kalau kita pas butuh untuk panen, untuk tanam, untuk bersihin lahan, nah itu kita rekrut lebih banyak orang. Nanti kalau sudah masa panennya sedikit menurun, ya mereka istirahat. Beberapa kita juga pernah sampaikan amanah untuk para guru madrasah. Jadi di sana itu kan ada namanya madrasah diniyah, atau disebutnya sekolah sore gitu mas. Oh, sekolah sore. Kayak TPA gitu ya? TPA. Jadi anak-anak usia SD SMP belajar Qur'annya di sana di madrasah diniyah. Itu madrasah formal di bawah Kemenak gitu ya. Tapi kondisi kesejahteraan para pengajarnya memang patut kita perhatikan gitu. Ya kalau setahun itu ujrohnya 2 juta, itu per bulan kebagian berapa gitu. Benar. Setahun loh, 2 juta setahun loh, bukan sebulan. Setahun itu 12 bulan loh. Ya tinggal dibagi aja ya kan. Berarti nanti sasaran penerima manfaat itu juga ya? Ya, para pengajar. Selain para ini ya? Selain para murid, para siswa. Kalau para siswa kita belum banyak bantu. Kita baru bantu kemarin itu beberapa anak yatim dan usia SD ya. Bantu alat sekolah sih. Oh, bantu alat itu sekolah. Ya? Jadi ya ATK, alat-alat tulis gitulah. Belum banyak. Mudah-mudahan sih ke depan bisa sampai ya biaya pendidikannya gitu ya. Dari hasil itu. Oke lah Mas Agus, kayaknya cukup nih ngobrol-ngobrol. Nanti saya tunggu lagi ketika antum nanti sudah pulang lagi dari lokasi-lokasi proyek BWA ya. Pulang dari mana? Ngobrol lagi gitu kan. Ya, misalkan berarti diusir nih, suruh keluar kota nih. Ya, maksudnya gini. Karena kan gini, kawan CPA nih pada pengen tahu nih kegiatan teman-teman di BWA itu seperti apa gitu kan. Ya ini kan bisa jadi ibroh juga buat kita semua kan. Oke, insyaallah. Terima kasih Mas Agus ya, syukran. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Terima kasih para kawan CPN semuanya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Terus jaga protokol kesehatan dan terus kalau memang konten ini menarik silahkan dibagikan, karena membagikan konten menarik itu dan bermanfaat itu bisa mendatangkan pahala buat kita yang membagikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan CPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.